32 tahun yang lalu saya dilahirkan oleh ibu saya. 2 bulan setelah kelahiran saya, ayah saya mengalami musibah kecelakaan. Kaki sebelah kanan patah, Ustaz. Dokter menyarankan untuk diamputasi. Setelah tidak lama kejadian itu, mungkin ibu saya ketakutan, ayah saya takut tidak bisa jalan, tidak bisa mencari nafkah untuk saya dan ibu saya, Ustaz. Akhirnya ibu saya memutuskan untuk berpisah bersama ayah saya dan saya. Dari 2 bulan itu saya dibesarkan, dididik, diberikan kasih sayang sama keluarga ayah saya. Alhamdulillah sampai saat ini pengobatan ayah saya berhasil, bisa jalan normal kembali, Ustaz. Jadi pertanyaannya, Ustaz, saya kan dilahirkan oleh ibu saya, mengandung selama 9 bulan, tapi dididik, dibesarkan, dikasih sayang sama nenek saya, Ustaz. Pertanyaannya tuh, surga mana yang harus kupilih dan di mana letak surga saya, Ustaz? Baik, Mas Rudi, pertama prihatin dengan cerita Mas Rudi. Semoga pengalaman yang sangat luar biasa di masa lalu Mas Rudi itu menjadi sebuah kebijaksanaan dalam kehidupan Mas Rudi, sehingga pengalaman itu akan menuntun Mas Rudi menjadi orang yang hebat di masa yang akan datang. Sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, sebagai seorang laki-laki, untuk bisa menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Pertanyaannya adalah, surga saya yang mana? Nenek saya atau ibu saya? Dua-duanya. Kesalahan mereka adalah urusan mereka. Dan semua orang punya kesalahan dalam hidupnya. Semua orang pernah melakukan hal yang mungkin dia sesalkan di kemudian hari. Tetapi dia yang mengandung dan melahirkan dengan pengorbanan itu nggak bisa diabaikan. Tetaplah dia surganya Mas Rudi. Tapi Mas Rudi diberikan 2 surga sekaligus. Ada surga pada diri ibunya, juga ada surga pada diri nenek dari ayahnya, yang telah berkorban juga luar biasa membesarkan Mas Rudi. Ini kalau ditanya surganya yang mana. Tapi kalau ditanya perasaan saya kok beda. Perasaan itu dalam Islam disebut dengan syai'un la yumlak, hal yang tidak bisa dikendalikan. Jadi nggak apa-apa dengan perasaan yang beda itu. Mas Rudi nggak usah feeling guilty. Kok saya sama ibu nggak sekuat anak-anak lain kepada ibu mereka? Apakah saya durhaka? Nggak durhaka, karena perasaan itu syai'un la yumlak dalam Islam. Hal yang nggak bisa dikendalikan dalam Islam. Yang bisa dikendalikan itu ekspresinya, sikapnya. Tapi tiba-tiba kita ngerasa jatuh hati dengan seseorang, atau ngerasa marah kepada seseorang, atau ngerasa benci kepada seseorang, atau ngerasa sakit kepada seseorang, itu tuh kayak nggak bisa dikendalikan seutuhnya oleh kita. Makanya dalam Islam ada ayat, la yukallifullahu nafsan, Allah tidak akan membebankan hukum, bukan musibah ya. Itu konteksnya lagi-lagi di Indonesia salah terjemah juga tuh. Ketika dapat musibah, ayatnya Allah tidak akan memberikan saya ujian di luar batas kemampuan saya. Ayatnya bukan tentang ujian, tentang beban hukum. Allah tidak akan membebani hukum halal haram terhadap apa yang kita nggak mampu. Misalnya kita nggak mampu untuk melupakan seseorang di hati kita, padahal kita udah berusaha, itu nggak jadi haram perasaan itu. Haramnya adalah sikap kita, haramnya adalah ekspresi kita yang melampaui batas. Tapi rasanya ya kita minta aja sama Allah. Setelah kalimat itu nanti ada kalimat doa, kan la yukallifullahu nafsan illa usaha. Itu di luar kemampuan kita. Makanya doanya apa? Rabbana wala tuhammilna
ma la taqata lana bihi. Ya Allah, jangan pikulkan kepada kami apa yang kami nggak mampu memikulnya. Apa itu? Perasaan-perasaan negatif. Karena nggak mampu kita pikul perasaan itu. Jadi minta sama Allah agar nggak dipikulkan perasaan negatif. Salah mencintai, salah membenci, salah marah, salah sakit. Jadi itu di luar kemampuan kita. Jadi Mas Rudi ketika punya rasa yang beda tentang ibu, karena pengalaman hidup sejak beliau masih kecil, bahkan belum sadar sebagai seorang manusia karena masih bayi banget, tiba-tiba sadarnya udah punya ibu yang bernama nenek. Sedangkan kepada ibu biologisnya ngerasa nggak kuat rasanya, itu di luar kemampuannya Mas Rudi. Nggak apa-apa dengan itu. Tapi jangan pula sikapnya menjadi durhaka dengan cara marah, dengan cara menyakiti, dengan cara balas dendam, dengan cara abai ketika suatu saat mungkin ibu butuh Mas Rudi. Itu yang nanti yang akan diminta pertanggungjawaban. Maka Mas Rudi berkasih sayanglah kepada ibu walaupun rasanya nggak sama dengan kepada nenek. Jadi Mas Rudi justru beruntung punya dua surga dalam kehidupannya dari dua perempuan yang sangat istimewa. Pertama ibunya dengan segala macam latar belakang dan kekeliruan beliau di masa lalu, dan beliau punya alasan mungkin waktu itu. Dan yang kedua adalah neneknya dengan segala pengorbanannya.